Juri yang terhormat, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Fadilatul Aulia dari SMA Negeri 1 Sidrap sebagai pembicara pertama tim pemerintah. Mosi debat kali ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah sangat setuju dengan mosi debat kali ini. Mari kita telisik definisi dari mosi tersebut. Indeks integritas sekolah di sini kami merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sementara indeks kejujuran siswa di sini adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dewan Juri yang terhormat, korupsi di sini kami kategorikan sebagai tindakan menyalahi aturan dengan menyelewengkan dana negara untuk kepentingan pribadi. Korupsi tinggi di sini kami mengambil limitasi sebagai contoh, yaitu negara Indonesia sendiri yang memang memiliki tingkat korupsi yang tinggi di dunia. Dewan Juri yang terhormat, seleksi penerimaan mahasiswa baru di sini sebelumnya perlu diketahui bahwa proses seleksi untuk masuk perguruan tinggi yang biasanya dia lakukan dengan melalui tahapan tes, yaitu SBMPTN atau seleksi mandiri, ataupun juga melalui jalur undangan yaitu SNMPTN. Untuk di Indonesia sendiri, Dewan Juri yang terhormat, kenapa kami ingin mengubahnya? Dewan Juri yang terhormat, latar belakangnya itu karena untuk meningkatkan dan membangun sikap jujur dan berintegritas setiap calon mahasiswa baru agar menjadi calon generasi muda emas yang berintegritas, yang berorientasi kepada akhlak yang mulia. Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada poin argumentasi saya. Yang pertama, bagaimana dampak dari penggunaan indeks integrasi sekolah dan indeks kejujuran siswa pada seleksi penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama, akan meningkatkan mutu pendidikan bukan hanya tentang akademisi namun juga akhlak atau perilaku. Dewan Juri yang terhormat, kita harus tahu bahwa tugas lembaga pendidikan bukan hanya memberikan materi atau pembelajaran akademik saja, namun juga tugas sebuah lembaga pendidikan adalah mendidik moral siswa tersebut. Dewan Juri terhormat, kami ingin agar setiap sekolah, setiap lembaga institusi pendidikan juga menekankan akhlak dan perilaku mulia kepada setiap siswa dan siswinya. Dewan Juri yang terhormat, agar kedepannya mereka bukan hanya menjadi pribadi yang lebih baik, namun juga menjadi pribadi calon generasi emas Indonesia yang bisa memimpin Indonesia menjadi jalan yang lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, sehingga tidak menjadi salah satu dari pelaku korupsi tersebut tadi. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, akan menimbulkan persaingan yang sehat antar siswi, yang mana penilaian bukan hanya tentang akademik namun juga sikap. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami sangat menekankan hal ini. Dewan Juri yang terhormat, kenapa? Banyak siswa-siswi yang memiliki akademik baik namun memiliki sikap yang kurang baik. Dewan Juri yang terhormat, mereka kurang sopan terhadap gurunya karena mereka merasa sudah lebih paham dibandingkan gurunya, lalu kemudian mereka tidak bersaing secara sportif dengan teman-temannya, melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai yang baik. Di sini kami menekankan, Dewan Juri yang terhormat, bahwa setiap siswa harus paham bahwa potensi dirinya tidak harus membuatnya melakukan kecurangan. Dewan Juri yang terhormat, kami ingin agar setiap siswa bersikap jujur, bersikap berintegritas, agar memiliki akhlak mulia untuk kedepannya. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, aktor yang akan berdampak. Kami memberikan 3 aktor terdampak di sini: sekolah, siswa-siswi, dan pemerintah. Kenapa kami mengambil sekolah atau institusi pendidikan itu sendiri? Karena sekolah atau institusi pendidikan itu sendiri selain akan menjalankan kewajibannya secara penuh, bukan hanya tentang akademik, namun juga mendidik siswa-siswi memiliki perilaku yang mulia. Dewan Juri yang terhormat, kemudian siswa dan siswi di sini kita akan memiliki siswa-siswi yang bukan hanya mendapat hak mereka sebagai seorang siswa, yaitu mendapatkan hak pendidikan, namun juga mendapatkan hak moral, di mana perilaku mereka diajari menjadi lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, lalu kemudian masuk poin yang ketiga, yaitu pemerintah. Pemerintah di sini melaksanakan kewajibannya. Pemerintah di sini selain melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kesejahteraan, memberikan fasilitas, namun juga memastikan bahwa setiap warga negaranya mendapatkan pendidikan dan juga akhlakul mulia. Dewan Juri yang terhormat, agar menjadi calon pemimpin bangsa yang lebih baik untuk kedepannya.
Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sebagai tim pemerintah di sini kami sangat setuju, karena sebagai tim pemerintah kami sangat setuju dengan mosi debat kali ini. Kenapa? Karena menurut kami dengan adanya sistem ini, maka semua mekanisme atau bagian-bagian dari pelaksana tugas melaksanakan kewajiban serta mendapatkan haknya dengan baik di Dewan Juri yang terhormat, seperti institusi pendidikan yang melakukan tugasnya atau kewajibannya dengan baik, bukan hanya tentang akademik seperti yang saya bilang sebelumnya, akademik, namun juga memberikan support di bidang moral dan akhlak. Selain itu, siswa dan siswi mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan dan juga dilatih moral dan mentalnya di Dewan Juri yang terhormat. Lalu kemudian pemerintah di sini bukan hanya melaksanakan kewajibannya Dewan Juri yang terhormat, mereka juga akan mendapatkan dampak dari hal ini. Pemerintah akan mendapatkan siswa-siswi yang memiliki kecerdasan, namun juga memiliki sikap yang baik dan juga sikap yang berintegritas untuk bangsa dan negaranya kelak Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu, kami sebagai tim pemerintah sangat setuju dengan mosi debat kali ini. Dan dari argumentasi yang saya paparkan tadi, kami merasa bahwa tim pemerintah berhak memenangkan debat kali ini. Terima kasih.